tertulis kepada KPH 15 diminta untuk menghadirkan saksi terhadap perkara pidana pencemaran nama baik, kalau nggak silap saya itu. Pencemaran nama baik. Ya. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ya. Kemudian sesuai dengan surat tugas yang saudara peroleh, ya, dengan surat tugas ini. Kira-kira saudara ditugaskan oleh atasan saudara berhubungan dengan perkara pencemaran nama baik ini, apa yang mau diberitahukan? Fakta di lapangan dengan peristiwa itu bahwa ada latar belakang kejadian yang melatar belakangi sehingga ada tuduhan ke pencemaran nama baik. Yang mau saudara saksi terangkan latar belakangnya atau kasus tindak pidananya? Dari latar belakangnya kemudian mengacu ke yang ya. Makanya saya bertanya lagi, apakah saksi mau menerangkan latar belakang cerita tindak pidananya atau perkara yang menjadi tindak pidananya? Latar belakangnya. Latar belakangnya saja, bukan tindak pidananya. Bukan. Bukan, ya. Menurut saksi, latar belakangnya yang terjadi tindak pidana pencemaran atau penghinaan nama baik ini apa yang menjadi latar belakang? Ini yang menyangkut dengan tugas kami di lapangan. Kebetulan beliau Pak Lloyd, Siapa beliau? Pak Lloyd Ginting. Ya. Pada tanggal 5 Maret 2021 ada pengaduan dari masyarakat desa Sukamaju melalui kepala desanya bersama dengan Ketua KTH Kelompok Tani Hutan pemegang izin hutan kemasyarakatan Desa Sukamaju menyampaikan laporan kepada kami bahwa ada diduga alat berat sedang melakukan pengerusakan hutan di Desa Sukamaju. Ternyata beliau ikut memfasilitasi masyarakat, komunikasi dengan kami, mendesak kami juga untuk segera melakukan tindakan di lapangan. Waktu itu saya yang tahu beliau itu hanya menyebutkan dari Projo untuk membantu masyarakat menangani permasalahan di lapangan. Adanya dugaan penyerobotan tanah. Yang setahu kami bahwa pengaduan masyarakat itu selain itu adalah kawasan hutan menurut kami dari kehutanan. Pengakuan dari masyarakat bahwa lahan yang dipersoalkan oleh masyarakat itu adalah tanah ulayat. Tanah ulayat ya, bukan tanah hutan ya? Kawasan hutan. Oh, kawasan hutan. Kawasan hutan. Makanya, apakah ada tanah ulayat yang di dalam kawasan hutan? Untuk pengesahannya setelah ada perda. Tapi klaim masyarakat kan itu tergantung dari masyarakat hukum adatnya apakah ada atau tidak. Kemudian kalau memang ada gitu kan bisa disahkan dengan perda. Setelah itu baru sah adanya. Saksi ketahui? Ya, belum disampai disahkan bahwa itu. Belum. Baru tanah hutan. Ya, pengakuan masyarakat itu bahwa itu adalah tanah adat ulayat. Kita juga nggak mengesampingkan itu. Kemudian masyarakat mengakui juga bahwa itu adalah kawasan hutan. Jadi ada dua pengakuan. Iya. Ada yang mengatakan tanah wilayah, Iya. dan ada lagi yang mengatakan itu tanah kawasan hutan. Masyarakat itu juga. Ya iya, makanya saya Iya. itu ada dua. Iya. Tadi dikatakan masyarakatnya. Iya. Ya. Jadi karena masyarakat merasa bahwa itu ada tanah ulayatnya dan itu kawasan hutan sehingga masyarakat mengadu adanya satu unit alat berat sedang melakukan kegiatan di lapangan. Ternyata kami cek, kami turun ke lapangan itu benar terjadi di dalam kawasan hutan. Sehingga ada di dalam kawasan hutan. Iya, benar. Kemudian kami sampaikan ke Dinas Provinsi Medan. Kemudian pada tanggal 11 turun surat perintah tugas untuk tim
penanganan pengamanan hutan, tanggal 12 turun ke lapangan. Kami temukan memang saat itu ada satu unit alat berat berupa bulldozer sedang melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan Iya. di tanah kawasan hutan. Kawasan hutan. Ya. Terus? Setelah itu kami ambil tindakan dengan melakukan penyitaan alat berat. Kami jumpai di lapangan ada yang merasa mengaku sebagai perwakilan dari pemilik tanah. Waktu itu masih mengatakan bahwa saya bekerja untuk Bapak Mujianto. Ini tanah Pak Mujianto, kenapa Bapak tangkap? Ini tanah milik Pak Mujianto. Saya pengawas lapangan. Kalau nggak salah namanya Joni Ginting atau Joni apa. Waktu itu mengatakan bahwa itu adalah tanahnya beliau Pak Mujianto. Kemudian kami minta surat-suratnya. Oh, ini tanah HGU Pak. Ya kalau memang ada HGU, pada prinsipnya kan itu sudah bukan kawasan hutan lagi kalau HGU. Ternyata mereka juga tidak bisa memberikan surat-suratnya. Kemudian sampai tengah malam kami masih meminta bukti alas hak atas tanah itu. Mereka tetap bersikukuh hanya mengatakan ini HGU. Tapi kemudian ada salah seorang lagi yang datang mengaku juga perwakilan dari beliau Pak Mujianto bahwa menyampaikan fotokopi yang dibilangnya alas hak, padahal itu bukan. Nah, itu adalah tanah milik yang juga HGU. Jadi kami yakini bahwa itu bukan tanah HGU dan kami masih meyakini itu kawasan hutan. Maka kami lanjutkan dengan penyitaan alat berat dibantu masyarakat, termasuk Pak Lloyd waktu itu sampai malam. Demikian Pak Ken. Terus kira-kira hubungannya dengan latar belakang dari saksi ceritakan. Jadi hubungannya dengan adanya perkara tindak pidananya apa? Jadi waktu itu beberapa hari kemudian Pak Lloyd datang ke kantor cerita, saya selagi diadukan ini, saya mau dituntut pencemaran nama baik. Seolah-olah saya yang mengatakan bahwa Pak Mujianto adalah mafia tanah. Saya juga agak bingung loh, dari mana jalannya. Saudara juga nggak tahu apa hubungannya yang tadi saudara katakan latar belakang tadi dengan tindak pidana ini, saudara nggak tahu? Nggak tahu sebenarnya. Karena hanya disampaikan bahwa saya jadi dituduh pencemaran nama baik terhadap Pak Mujianto gitu. Karena menganggap seolah-olah Pak Lloyd ini menyampaikan bahwa Pak Mujianto adalah mafia tanah, keterkaitan dengan pekerjaan di dalam kawasan hutan ini. Saudara nggak tahu hubungannya. Nggak tahu. Sekarang di mana perkara ini tadi? Sekarang masih ditangani di penyidiknya kebetulan PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Oh, Ya. berapa kejadian itu? Oh, tanggal 12 Maret 2021. Tahu nggak jalan-jalan di perkara? Tidak, perkara sekarang di mana? Masih di Dinas Kehutanan. Saudara bilang tadi saudara minta. Enggak, kan kita kan tim. Ya, setelah disita, kan ditangani oleh penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi. Selesailah tugas kami di lapangan. Jadi sekarang masalahnya kan kenapa nggak secara tuntas karena ini juga tahu statusnya kan. Masalah yang ada sanksi sama 2 tahun perkara jatuh. Ini yang membuat resah. Salah satunya ini orang yang dalam lautan. Karena sekarang nggak ada kejelasan hukumnya. Apa itu kendalanya dan nenek kan? Saya juga kurang paham itu, Pak Hakim. Itu makanya supaya masyarakat ini apakah memang itu negara atau tidak. Memang itu selesaikan di lapangan teman-teman kembalikan. Dengan tahun 2 tahun berkaki. Ini masih ditahan itu. Masih. Oke, sebetulnya. Nah, ini kita dengan perkara ini masih belum ketemu gitu. Tapi catatan mengatakan masalahnya di sana.
Karena bahasanya kan beliau ini kan mendampingi kami. Mendampingi kami. Karena dia menduga bahwa kata mendampingan itulah makanya dia membuat itu berita. Iya, demikian. Saya menduga bahwa Ada kaitan. karena mendampingan itu dia mengeluarkan postingan. Yang disampaikan ke saya seperti itu, seolah-olah ada berita bahwa oh jadi saya yang dituduh, ada postingan itu gitu. Saya nggak tahu. Baik, saksi ya. Siap, Saudara kan dari dinas kehutanan ya. siap. Masuk ini area itu di dalam peta kehutanan. Masuk, yang mulia, masuk. Dan saudara ini ya, masuk. Sudah. Terus kok bisa ada hadirnya kalau kawasan hutan itu? Nah ini dia, perlu saya jelaskan karena beberapa orang juga salah persepsi untuk menanggapi, untuk mencermati perkara ini waktu itu. Jadi ketika kita turun di lapangan, pengakuan dari yang mengaku perwakilan dari pemilik tanah, ini adalah tanah HGU, yang dimana lokasi kami sita alat berat. Ini adalah HGU. Kami minta surat-suratnya, ternyata tidak ada. Kemudian berkembang permasalahan antara masyarakat dengan yang mengaku pemilik tanah. Kemudian saya di belakang hari disebut PT Bu. Kemudian PT Bu saat kami ada rapat di Polres baru dikeluarkan petanya, peta HGU. Ada hadirnya. Ada HGU, tapi bukan di situ. Jauh di Desa Kacinambun. Ini lokasinya ini di Desa Sukamaju. Kalau dikeluarkan itu kan batas-batasnya kan ada. Ada. Jadi ternyata HGU juga sudah ada bersinggungan dengan kawasan hutan sekitar 0,4 hektar. Itu di dalam HGU ada kawasan hutannya. Jadi lokasi ini Pak Hakim yang dimasalahkan ini bukan di HGU, bukan di HGU, di kawasan hutan. Wah, jadi waktu menentukan itu apa yang dilakukan turun ke lapangan urusan tanah tersebut di menggunakan hadir. Gimana? Koordinasi dengan kehutanan Yang mana ini? dalam menerapkan hak guna usaha. Kan dilihat tanahnya, Iya. ya kan? Batas mana masuk kawasan hutan. Apa tidak dibutuhkan dari dinas kehutanan? Ada. Dinas Kehutanan, BPKH ada turun. Kok bisa terus kalau itu kawasan hutan? Bukan, yang HGU Pak Hakim itu di luar kawasan hutan. Hanya sedikit yang menyinggung sekitar 0,4 hektar. Jadi beda. HGU itu di luar kawasan hutan di Desa Kacinambun. Ini masalah yang dipermasalahkan ini justru di Desa Sukamaju dalam kawasan hutan. Baik, tadi saudara dalam peta kehutanan itu termasuk daerah kehutanan negara hutannya. Tapi masyarakat menyatakan itu termasuk hak wilayah. Ya. Apa bisa kawasan hutan sudah masuk dalam peta kehutanan disebut dengan hak wilayah? Kalau Apa bisa begitu? untuk klaim masyarakat secara umum sekarang mengatakan itu tanah adat, tanah ulayat. Namun secara legalitas kalau dari sisi dari kehutanannya kita, kalau itu sudah diperdakan jelas diakui, memang diakui ada tanah adat, tanah ulayat. Tanah adat, tanah ulayat. Hutan adat, hutan ulayat. Udah ada perdanya belum? Belum. Masih klaim, masih pengakuan masyarakat. Makanya masyarakat juga mengakui itu kawasan hutan. Ini pernah diajukan oleh pendakwa atau penasihat hukumnya dan itu kesempatan kepada penasihat hukumnya. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih. Baik, hanya memperjelas saja saksi tadi sudah ditanyakan. Siap. Artinya tadi saksi menyatakan di luar dari HGU. Maksudnya koordinat HGU-nya tidak sampai yang dirambah di Bolu-Besar tadi, begitu? Nggak sampai jauh gitu, masih jauh. Jauh, Sekitar jarak itu kalau saya hitung di peta sekitar 3,5 kilo sekitar 3,5 kilo. dari batas HGU ke lokasi kita alat berat itu kerja. Artinya pada saat belum
waktu disita tanggal Maret 2021 itu Ya, dibilangnya ada ini milik Mujianto PT Bu berdasarkan HGU. berdasarkan HGU, tapi setelah di kantor kepolisian Ya. HGU-nya dikeluarkan, tapi titik koordinatnya tidak sampai di sana seperti itu. Iya. Iya. Lalu saksi dalam hal ini memang tugasnya di lapangan seperti itu. Benar, kebetulan saya di KP 15 di perlindungan hutan, sehingga memang untuk penanganan perlindungan hutan. Untuk penanganan perlindungan hutan. Ya. Dari tahun berapa saksi bertugas di Kabanjai terhadap pos hutan? Di Kabanjai saya mulai Maret 2020. Nah, ini 1 tahun ya saksi. Iya, Eh, 1 tahun sebelum kejadian itu. Baik. Jadi menurut saksi dalam hal ini kepentingan yang PT BUK ini sudah meresahkan masyarakat terhadap bulldozer segala macam penyerobotan tanah yang dilakukan PT BUK begitu. Di masyarakat itu bagaimana? Saat itu penyampaian kepala desa berbarengan dengan penyampaian suratnya itu bahwa alat berat ini sudah merusak kawasan hutan. Kami di hilirnya kebetulan mengalir air sungai itu dari tempat lokasi kejadian itu, air sungai yang mengalir itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan kegiatan ini sudah otomatis kami tidak bisa memanfaatkan airnya lagi. Itu pertama. Yang kedua, bahwa masyarakat pengaduannya bahwa ini udah pengerusakan hutan, kenapa Bapak nggak ngambil tindakan? Jadi di kalangan masyarakat sehingga ada berita menyatakan ujian atau mafia tanah, Bapak tahu terhadap itu? Kalau itu secara langsung saya baca tidak, tapi kalau penyampaian dari orang per orang ada sampai. Karena banyak bermasalah sengketa tanah. Ya, seperti itu kira-kira. Yang kira-kira Nggak informasinya gitu, Pak Gini. kalau tahu ya tahu, kalau nggak tahu ya Nggak tahu kalau itu. nggak tahu. Tambahan dari rekan. Iya, izin yang mulia, tambahan. Saudara saksi, sebelumnya yang mulia nanti kami lampirkan di nota pembelaan, ada beberapa surat. Saudara saksi bertindak atas adanya perihal bantuan pengamanan dan penertiban oleh kepala dari ini ya, kepala desa ya Sukamaju ya. Siap. Permohonan dari Ketua DPC Projo Kabupaten Karo ke Kepala Desa Sukamaju, baru saudara dimohonkan berdasarkan surat tadi ini ya di tanggal 10 Maret 2021. Benar saudara saksi? Saudara tahu ini suratnya? Ya, Pernah masuk ke Ada. tempat saudara, KTH saudara? Ada. Ya. Perihal pengaduan laporan penyerobotan kawasan hutan produksi ya, Iya. perihalnya ya. Pada tanggal 10 Maret 2021. Saudara saksi keluar surat perintah kerja pada tanggal 11 Maret, benar? 11 Maret dan tanggal 12. SPT-nya SPT tertanggal 11 Maret. 11 Maret. Ke lapangan tanggal 12 Maret. 12 Maret ini benar Ini tanggal 12 Maret. 12 Maret ya. Ya. Izin yang mulia, kami ke depan memperlihatkan yang mulia atau dari sini aja yang mulia. Ini yang lapangan. Berdasarkan SPT ini ke lapangan tanggal 12. Ini tanggal 12 Maret. 2021 ya. Ini kebetulan operator alat beratnya saya nggak nampak di sini. Ini anggota di sana. Ini anggota Siapa-siapa kita. aja lah yang ada di sini pada tanggal 12 ini melakukan penindakan. Kebetulan ini kan nggak terfoto semua. Ketua tim waktu itu dari Kabid Linhud dari Dinas Provinsi, kemudian ada kasih Linhud dari Dinas Provinsi. Oh, ini kabinnya. Kebetulan ini setelah dari ini kan di lapangan, masih di lapangan. Kemudian ini kami sampai tengah malam baru bisa kita bawa alat berat sampai di Tahura sekitar jam 2 atau 3 malam sampai di Tahura. Ini udah posisi di Tahura. Nah, jadi pada saat di TKP di sini ya, saudara saksi beserta tim mempertanyakan kepada yang mengaku pemilik tanah apa alas haknya, dasarnya menguasai kan gitu. Iya. Nah, sampai malam pun nggak bisa diperlihatkan Nggak bisa kepada saudara diperlihatkan. saksi dan tim ya. Iya. Baru ini ditemukan bulldozer ya. Iya.
Apa yang terjadi pada saat itu saudara saksi? Ini ya, benar ini. Ada penebangan hutan, pohon di hutan produksi itu. Inilah buktinya bahwa ini ada beberapa pohon yang ditebang pakai sinso, tapi ini yang disorong dengan alat berat. Ini untuk jalan, untuk badan jalan. Ini untuk badan jalan. Ini untuk ini yang disorong dipinggirkan. Ini juga untuk badan jalan. Padahal ini kawasan hutan produksi ya? Kawasan hutan produksi. Yang dilarang secara hukumnya ya? Iya, tanpa izin. Saudara tahu siapa ini yang melakukan perbuatan ini? Perbuatan yang melawan hukum ini? Waktu itu kita belum tahu. Belum tahu. Sampai sekarang? Karena itu sudah di tangan penyidik, kami nggak tahu juga. Nggak campur tangan. Oke. Pemilik bulldozer ini sepengetahuan saudara pada saat itu pemiliknya ini siapa? Kalau Bulldozer waktu yang itu masuk di pengakuan dari operatornya, pertama kami tanya operatornya ini, saya disuruh Pak, siapa yang nyuruh? Pak Joni. Pak Joni siapa? Kita tanya, saya disuruh Sianu untuk melaksanakan ini, Siapa, Pak Mujanto. Oh, Pak Mujanto. Ya. Oke, berarti ada ini ya, disuruh ya atas perintah ya. Ya. Ini saudara tahu nih dari penyidik PPNS ya melakukan penyitaan alat berat itu ya? Ya, pernah disampaikan juga ini kopi. Pada tanggal ini 13 Juni 2022 ya kan? Ini saudara ada nih ya, pengecekan titik koordinat. Koordinat areal lahan tersebut, Pak. Saya ada di dalam tim, tapi di BAP ini hanya kepala KPH yang dimasukkan. Itu ahlinya. Itu juga belum ada. Pakai di mana? Iya. Udah yang ada. Lanjut aja. Terima kasih Anda. Nah, ini saudara ikut di sini pada tanggal 13 Juni 2022 itu berita acara pengukuran ya. Batas wilayah arealnya. Apa yang didapati di sini? Nah, coba saudara jelaskan berita acara ini. Baik. Waktu itu kita arahan ini kalau nggak ini dari arahan dari KSP, karena KSP waktu itu yang sedang menengahi perkara antara masyarakat dengan PT Bu, kantor staf presiden. Ya. Di surat ke sana ya. Ya. Jadi diarahkan oleh KSP itu waktu itu agar Pemkab, Kehutanan sampai ke Polda untuk turun ke lapangan mencek lokasi mana sebenarnya yang masuk areal HGU, mana kawasan hutan. Jadi ini setelah kita cek di lapangan, turun bersama, dipetakan, ternyata HGU-nya jauh dari lokasi yang dipermasalahkan. Bapak yang mengaku milik itu ya? Ya. Oke, di sini yang hadir semua stakeholder ada nih ya? Ya. Dari Polda ada. Oh, oke. Arealnya. Ini saudara bisa jelaskan ini? Saudara tahu ini? Nah, inilah hasil. Inilah hasil. Coba saudara jelaskan ke kami nih sama Mas. Jadi inilah setelah kita dapat peta HGU PT Bu, inilah lokasinya sebenarnya. Lokasi PT Bu. Ini lebih jelas coba. HGU-nya di sini. Izin. Coba ini lebih jelas. Nah, ini areal HGU PT Bu. Jadi kejadian alat berat yang dimasalahkan itu daerah sini, sebelah sini. Jadi dari sini ke lokasi sekitar 3,5 kilo. Jadi waktu itu yang birunya apa? Yang biru maksudnya membedakan antara setelah kita minta penjelasan lebih lanjut lagi dari PT Bu, oh ini bukan HGU, ini AJB, diperoleh dari AJB dengan melalui AJB. Apakah itu kawasan hutan? Yang ini yang mulia, yang sebelah bawah. Ini ada garis batas kawasan hutan. Nah, yang ini bukan kawasan hutan. Yang bawah kawasan hutan, yang atas tidak. Petani siapa? Ini kebetulan dari KPH juga kita mempetakan setelah dari lapangan. Iya. Tapi kenapa warnanya sama antara kawasan hutan dengan yang bukan kawasan hutan? Overlay-nya. Kan biru semua nih. Yang kuning ini kawasan hutan. Saya tidak tanya yang kuning. Oh, yang saya tanya tadi yang biru. Oh. Yang biru itu apa? Kawasan apa? Ini kawasan hutan. Hutan. Ya. Yang atas tadi saudara katakan itu bukan kawasan hutan. Pembatasan ini. Lah ya. Oh itu yang sebelah ini kan biru juga nih warnanya toh? Iya. Ini kawasan hutan apa bukan? Bukan. Maksud saya kalau yang di tempatnya hutan, kenapa warnanya sama? Oh. Untuk menyatakan perbedaan ini, areal ini satu pemilik.
Pemilik apa? Kalau hutan yang milik siapa? Bukan, pengakuan itu orang itu kan ini milik saya katanya. Yang bikin peta ini siapa? Apakah Oh. masyarakat yang bikin? Oh. Atau orang kehutanan yang bikin? Ini setelah dari dinas kehutanan. Kehutanan. Pemilik ini kan negara. Ini juga negara. Kalau orang hutan. Mana yang tadi? Warnanya sama itu. Ada yang enggak. Karena ini ada beda warnanya. Ini ada beda warna. Enggak yang enggak berwarna tadi. Ini. Sebenarnya ini peta yang hasil dari lapangannya. Tuh, maka saya Ini kawasan mana yang, hutan. mana yang HGU tadi yang HGU yang ini. Ini. Yang ini mudah. berarti HGU. Ya. Nah, yang kuning Yang kuning kawasan hutan. hutan. Yang tidak ada Ini APL, latar hubungan di luar kawasan hutan. Bukan kawasan hutan. Ini kawasan hutan. Tuh, jadi yang putih ini ya. Ya. Yang tadi dia di apa tadi di mana? Daerah mana? Yang di Ramah ini. Yang mana? Ini dan ini. Karena dua lokasi. Yang kuning sama kuning situ. Iya, tapi ada poligon ini. AJB-nya menurut orang ini ada katanya, tapi kan saya nggak sampai ke situ. Saudara saksi, ini kena irisannya ya? Ada irisan di Ah. sini. Sekitar 0,4. Klaim yang mengaku itu kena ke kawasan hutan ya? Iya. Di sini letak apa ya? Iya. 0,4. Iya, Kena 0,4. ke wilayah kawasan hutan ya. Tanah milik yang mengaku siapa tadi? PT Bu. PT Bu. Wijianto. Oke, itu aja yang mulia. Tuh, nanti kami lampirkan di nota pembelaan kami yang mulia lampirkan. Saudara saksi, Siap. sedikit lagi saudara. Berarti permasalahan ini, perselisihan ini sudah dimulai dari tahun 2021 ya. Pak Benar. Loy dengan 2021 2021 yang mulia. 2021 udah mulai ini permasalahannya ya. Pak Loy dengan masyarakat Sukamaju dengan Pak ini ya, Pak Mujianto sudah dimulai permasalahannya. Berarti bukan tanpa sebab, sudah ada perselisihan sebelumnya. Iya. Masalah kawasan hutan ini ya. Benar. Ada lagi? Cukup yang mulia? ada lagi? Cukup dari penasihat hukum. Cukup. Kita kembali kepada jaksa apakah ada pertanyaan? Kami cukup saja. Cukup. Oke. Ada lagi yang perlu tambahkan? Cukup. Cukup. Ini terdakwa terhadap keterangan saksi yang meringankan ini apakah ada keberatan atau tidak? Tidak yang mulia. Tidak ada keberatan. Jadi cukup. Silakan bisa berpenjelasan. Makasih. Kang. Di untuk pembelaan. Oh iya. Ahli ya. Pak, ini buat Pak. Saya dokumen saya. Surat dari USU. Di mana Pak? Surat dari USU. Udah, jangan lupa. Bukan dulu Pak. Ya. Dari itu Pak. Surat menyebut Tinggal saya. menyusul aja. Ahli menyerahkan identitas. Saya mohon maaf Pak, saya ketinggalan. Ada surat tugas saya sudah. Cuma rupanya salah bawa tas saya tadi Pak. Coba kalau CP saya bawa Pak. CP saya bawa. Surat tugas saya. Menyusul aja. Tapi Izin yang mulia, untuk surat tugas menyusul kami lampirkan yang mulia. Gimana Pak Jaksa? Surat tugasnya nggak ada. Lupa coba. Karena ini saya surat tugas dari yang bersangkutan. iya, Kalau ada apa-apa yang bersangkutan yang menerima ibadah, kan begitu? iya. Saya tanya ahlinya, ahli. Saya Karena ini tidak ada atau belum terbawa surat tugasnya, apakah ahli bersedia diperiksa?
Kalau memang para pihak nggak keberatan, saya bersedia Pak. Iya, karena memang sudah memang di tangan saya lupa salah bawa tas saja Pak, gitu ya Pak. Bisa dikasih identitasnya, KTP atau Iya. Itulah ketinggalan di tas itu apa saya. Iya di situ tadi. Iya dari situ tadi Pak. itu saya bacakan yang ada dalam penduduk tiga saja ahli yang keberatan ya. Tidak Pak. Tidak Pak. Di sini namanya Dr. Edi Gunara SH.M. Benar Pak. Nah, ya. Lahirnya di Medan 22 Desember 1960. Iya. Kemudian agamanya apa Pak? Islam Pak. Pekerjaannya Saya staf pengajar Fakultas Hukum USU Pak. staf pengajar Fakultas Hukum USU. Iya Pak. Kemudian rumahnya di mana Pak? Jalan Budi Kemasyarakatan nomor 8 Pak. Dalam masyarakat. Iya Pak. Berani Pak ya? Iya Pak. Ahli kenal dengan terdakwa? Enggak Pak. Tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga, Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Dalam perkara ini ahli dihadirkan Iya. oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menjadi ahli yang akan meringankan terdakwa. Iya Pak. Ya. Sebelum memberikan keterangan, ahli bersumpah dulu menurut agamanya. Boleh. Bersedia Pak.